Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa sholliyan ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ibu-ibu para intelektual muslimah yang dimuliakan oleh Allah karena keimanan dan keilmuan yang dimilikinya, sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat lebih tinggi. Jadi karena keberadaan ilmu pengetahuan yang kita punya, keberadaan kita sebagai seorang intelektual yang itu karena dorongan iman, insya Allah itu akan menjadi sebuah jalan kemuliaan kita di sisi Allah kalau kita melaksanakan amanah dan mensyukuri nikmat ilmu tersebut yang diberikan oleh Allah dengan melakukan apa yang menjadi tugas kita sebagai seorang intelektual. Sangat senang sekali bertemu dengan ibu sekalian dalam majelis yang mulia, dalam waktu yang juga mulia. Ini kalau dalam sebuah hadis, majelis-majelis yang disebut Asma Allah, disebut hukum-hukum Allah, di situ adalah salah satu dari Raudun min Riyadil Jannah, ya. Jadi dia salah satu taman dari taman-taman surga. Maka karena berbagai macam kenikmatan yang diberikan oleh Allah tersebut, saya ingin mengawalinya dengan mengajak ibu-ibu sekalian, kita semua untuk tidak lupa menyanjungkan rasa syukur kita kepada Allah atas segala limpah nikmat yang diberikan kepada kita hingga kita bisa hadir dalam majelis mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Yang kedua, salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW serta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang kemudian meneruskan perjuangan beliau hingga yaumil kiamat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melaksanakan salah satu amanah atau salah satu tugas kita sebagai seorang intelektual muslimah, yaitu kita melakukan sebuah pengkajian, penginderaan, penganalisaan terhadap realitas yang sedang booming, sangat masif hari ini kita saksikan di negeri kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Nanti akan kita tunjukkan bagaimana bentuk-bentuk kemasifannya itu, yaitu program ataupun diseminasi narasi moderasi Islam. Saya mohon izin melakukan share screen. Sudah terlihat Ibu ya? Kalau tadi topik di undangannya adalah moderasi Islam, bagaimana Islam memandang. Saya tambahkan supaya lebih menukik lagi kepentingan kita itu mengetahui bagaimana Islam memandang itu, karena nanti ada kaitannya dengan bagaimana kemudian sikap yang akan kita ambil. Maka saya memberikan judul langsung kepada harapan akhir dari kajian kita, moderasi Islam apa dan bagaimana Muslim, intelektual Muslim bersikap. Dalam hal ini adalah kita muslimah. Nah, yang akan menjadi pokok bahasan saya pada pagi hari ini adalah ada 4 hal ini. Yang pertama akan saya awali dengan mereviewkan beberapa fakta yang terkait dengan pengarus utamaan kebijakan, program atau narasi moderasi Islam. Lalu kemudian saya mengajak ibu-ibu untuk kenapa kemudian saya harus peduli dengan realitas tersebut. Toh saya bukan pelaku, saya juga nggak terlibat di dalam program-program tersebut, atau kemudian saya nggak menjadi sasaran dari program tersebut, ataupun mungkin kita merasa nggak ada hubungannya dengan kita, gitu ya. Maka akan saya tunjukkan pada bagian yang kedua itu mengapa kita harus peduli. Lalu yang ketiga, kita akan melanjutkan dengan membuka referensi, kita membuka dokumen-dokumen untuk melakukan penelusuran sebenarnya narasi Islam moderat ini berasal dari mana, hakikatnya apa, dengan menggunakan sudut pandang Islam sebagai mata pisau analisis. Yang berikutnya setelah tahu, lalu bagaimana kita bersikap. Tadi ada 4 tersebut.
Saya awali dengan review fakta. Jadi bahwa moderasi agama yang dimaksudkan di sini adalah moderasi Islam itu sudah ditetapkan menjadi arah bangsa Indonesia yang memang akan menjadi sebuah fakta eh, fakta yang dijadikan sebagai program besar-besaran sepanjang beberapa tahun ke depan. Nanti akan saya tunjukkan. Jadi berawal dari beberapa statement ya yang itu disampaikan langsung dari pusat, dari presiden atau kepala negara kita sendiri, bahwa moderasi beragama itu adalah suatu pilihan yang tepat di tengah gelombang ekstremisme yang dikatakan sekarang ada gelombang ekstremisme. Maka ini akan kita ambil dan kita harus utamakan menjadi kebijakan. Dan bahkan beliau ditasbihkan menjadi bapak deradikalisasi dan moderasi beragama di Indonesia. Dan ini kemudian ditangkap, dilanjutkan oleh menteri yang memimpin kementerian yang memang menjadi leading sektornya, yaitu Kementerian Agama. Dan itu kemudian berlanjut sampai diterjemahkan, ditindaklanjuti dengan keluarnya berbagai macam kebijakan, aturan-aturan untuk melandingkan program tersebut. Di antaranya adalah yang terbaru, kemudian kita mengenal Perpres tentang pencegahan ekstremisme, yang itu oleh Kemenak disampaikan sangat relevan Perpres ini dengan visi moderasi beragama, dan ditetapkan bahwa moderasi beragama ini memang akan diaruskan menjadi arus utama dengan roadmap dilakukan sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 dengan peta seperti ini. Pada waktu 2020 itu lebih diarahkan untuk merubah perspektif yang ada di tengah-tengah masyarakat secara umum. Kita bisa melihat sejak tahun 2020 bahkan mulai 2019 ya, ketika Menteri Agamanya masih Fahru Razi ya, yang itu sudah mulai menyampaikan terkait dengan upaya untuk mengarusutamakan Islam moderat atau moderasi Islam ini. Lalu tahun 2021 ini diusahakan untuk bisa menjadi landasan berpikir, metode berpikir dalam melihat persoalan apapun. Maka nanti kita akan melihat ini akan diterjemahkan pada tahun ini, sudah mulai diterjemahkan itu dalam setiap kebijakan-kebijakan di sektor lain ya, pendidikan, penanganan di kementerian apapun, lintas kementerian, di pendidikan tinggi, di pendidikan dasar, menengah dan seterusnya, termasuk juga dalam memandang persoalan-persoalan sosial keagamaan apapun ya. Lalu yang berikutnya mulai ditargetkan untuk menyasar generasi milenial, tapi hari ini sudah kita temui prolog untuk menunjukkan atau menjadi sebuah sandaran kenapa kok milenial itu mendapatkan porsi tersendiri begitu ya. Hari ini sudah mulai banyak narasi yang disampaikan bahwa milenial itu sangat rentan menjadi pelaku radikalisme, mereka jadi sasaran dan seterusnya. Lalu sampai pada tahun 2023 itu diarahkan kepada berbasis rumah tangga. Nanti bagaimana rumah-rumah tangga itu menjadi jangkar peradaban dengan sandaran moderasi beragama. Tahun 2024 akan dilakukan evaluasi. Dan peta pendidikan Indonesia yang kemarin sempat ramai ya, kita menemukan ternyata ada meskipun kemudian katanya dikoreksi karena ketidaksengajaan, ada penghilangan frasa agama dalam peta pendidikan Indonesia. Hanya mencantumkan dasar negara, kearifan lokal dan seterusnya, tetapi agama dihapuskan. Nah, kemudian itu secara umumnya, lalu saya mulai masuk kepada realitas pengarus utamaan moderasi Islam ini di dunia pendidikan tinggi. Tentu saja karena leading sektornya ini adalah Kementerian Agama, maka yang menjadi sasaran awal dan diharapkan menjadi pelaku awal itu adalah PTKIN ya, kampus-kampus Islam. Ini adalah launching di UINSA Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, dikeluarkan buku Madhab Dakwah Wasatiyah. Sebelumnya nanti sebenarnya ini bukan hal yang baru, sebelumnya sudah banyak terjadi. Saya cuplikan beberapa beberapa clippingnya begitu ya.
bisa dilihat di seluruh kampus-kampus yang ada di website masing-masing. Ibu akan menemukan cukup gencarnya narasi, pengaruh utama narasi moderasi Islam dalam seluruh agenda apapun yang ada di kampus tersebut, di mana-mana. Misalkan ini di UNES ya, perlunya mereka bersepakat untuk melakukan moderasi pendidikan agama. Di UIN Maliki memunculkan atau menerbitkan buku agar Islam difahami secara moderat. Di beberapa berita yang lain juga begitu, agar diarahkan nggak hanya ke PTKIN tapi kampus umum. IAIN Samarinda mengatakan pentingnya moderasi beragama, sampai kemudian melakukan mahasiswa dikumpulkan untuk diberikan kuliah agar mereka bisa menjadi pelopor moderasi beragama. UIN Suska melaunching rumah moderasi. Nah, rumah moderasi ini adalah bagian dari program yang diaruskan untuk PTKIN agar mereka memiliki rumah moderasi di setiap kampusnya. IAIN Surakarta menyusun panduan moderasi beragama untuk siswa pendidikan dasar dan menengah. Itu. Kemudian ada Unisma juga memiliki sebuah komitmen untuk menjadi kampus yang moderat. Ketika bicara di pembukaan atau launching rumah moderasi Stein Melabo juga begitu. Di sana Menteri Agama mengingatkan kembali bahwa rumah moderasi itu harus bisa menjadi garda terdepan untuk menyampaikan atau mendiseminasi pemahaman Islam dengan berbasis pada moderasi Islam. Di mana-mana ini terjadi, ya, termasuk sampai pun sudah mulai diangkat kepada program penyambutan maba, begitu ya. Banyak dilakukan workshop-workshop, banyak dilakukan pelatihan-pelatihan, training of trainee, pembentukan modul-modul, bahkan kemudian penelitian-penelitian yang dilakukan para intelektual itu diaruskan untuk membahas hal tersebut. Kalau Ibu lihat, hampir semua di kampus UIN, judul-judul yang kemudian muncul adalah sangat banyak membahas tentang Islam moderat ini dengan berbagai macam derivat pembahasannya ya, termasuk melakukan tafsir ulang Al-Quran dengan menggunakan metode yang dianggap lebih mewakili pemahaman Islam moderat. Nah, kenapa kok kemudian kebijakan atau proyek moderasi Islam ini kemudian juga dibawa ke dunia pendidikan tinggi, juga diaruskan ke dunia pendidikan tinggi, termasuk intelektual-intelektual kemudian dilibatkan di sana. Yang pertama adalah mereka menyandarkannya pada realitas yang katanya realitas itu diantaranya adalah dibuktikan dengan adanya sebuah survei yang menunjukkan, membuktikan bahwa ada intoleransi dan radikalisme yang itu terjadi pada siswa dan mahasiswa kita. Jadi dikatakan bahwa ternyata mahasiswa-mahasiswa kita itu banyak yang radikal, banyak yang intoleran bersikapnya seperti itu. Apakah yang kemudian dimaksud dengan radikal dan tidak intoleran? Nanti kita akan tunjukkan di belakang apa yang menjadi kriterianya. Karena kemudian dipandang ini ternyata berkembang di kampus radikalisme ini di kalangan yang terdidik, maka mereka harus deradikalisasikan dan harus dibina untuk dimoderasikan bagaimana cara mereka beragama. Yang kedua, bahwa tidak bisa kita pungkiri di dunia pendidikan tinggi di situ ada dan di situ ada sebuah institusi pendidikan yang tertinggi di satu negeri. Sebagai intelektual, di mana di situ ada para intelektual itu tentu saja difahami oleh siapapun gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kedalaman ilmu, pengetahuan, kepakaran dan keahlian tertentu yang kemudian membuat mereka itu memiliki posisi, ya, memiliki legitimasi untuk menyampaikan satu pemikiran. Yang pemikiran itu dianggap sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang tertinggi, sebuah
sebuah narasi yang itu sudah terbukti, memang begitulah ininya ya. Kalau misalkan itu adalah kampus Islam, di dalamnya ada intelektual Muslim, ketika kemudian dia menyampaikan satu pendapat bahwa tafsir tentang bahwa Allah itu menciptakan manusia berpasang-pasangan, itu di situ tidak menyebutkan yang namanya harus berbeda lawan jenis ya. Tidak disyaratkan di situ orientasi seksual itu harus kepada lawan jenis, maka sebenarnya berarti di situ itu menunjukkan Islam tidak mengharamkan orientasi seksual yang itu kepada sesama jenis, misalkan seperti itu. Maka ketika ada intelektual muslimah di kampus Islam, profesor yang kemudian mengatakan Islam tidak melarang LGBT, gitu, maka itu akan bisa menjadi legitimasi hukum, bahkan bisa menjadi legitimasi agama ya. Karena itu memang ternyata itu tafsir loh, itu dilakukan oleh seorang profesor dari apa? Dari kampus Islam begitu. Termasuk juga adalah legitimasi ilmiah kalau secara umum ya. Dengan di sana itu ada para pakar yang dia berhak untuk membuat teori-teori baru, menyampaikan sebuah ilmu-ilmu baru begitu, yang kemudian mereka juga bisa melakukan penelitian, kemudian menyampaikan hasil penelitiannya. Mereka adalah para pelaku, pembuat, pendesain kurikulum, penulis modul yang menjadi trainer dari para trainer yang akan mengajarkan modul-modul yang mereka buat dan seterusnya ya. Mereka biasa menjadi para pembicara pada forum-forum ilmiah dengan menjadikan mereka sebagai sumber dari kebenaran yang disampaikan. Maka tentu saja nggak boleh kemudian intelektual yang posisinya kayak begini terus kemudian kok menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan narasi yang diinginkan oleh rezim, oleh penguasa yang hendak mengaruskan Islam moderat tadi atau moderasi beragama tadi. Kita belum bicara apa hakikatnya moderasi beragama, tapi kita masih berangkat dari faktanya. Demikian pula dengan peran penting dunia pendidikan. Jadi di situ ada mahasiswa, di situ ada para pegawai, di situ ada para intelektual, ada dosen. Ada basis SDM yang sangat potensial. Mereka nanti akan menempati posisi penting, menjadi pemimpin di berbagai macam bidang, menjadi tokoh berpengaruh, bahkan bisa menjadi opinion maker, opinion leader, menjadi pembuat problem solving, dia akan menjadi orang yang menentukan atau mengusulkan solusi atas segala persoalan kehidupan dengan kepakaran atau keahlian yang dia punya. Jadi benar-benar sangat strategis keberadaan dari intelektual dan dunia pendidikan tinggi itu. Maka mereka kemudian harus dilibatkan. Pelibatannya adalah sampai pada kemudian dimasukkan ini menjadi bagian dari Tridharma pendidikan tinggi, baik dosen maupun kegiatan mahasiswa. Dimasukkan dalam pendidikan dan pengajaran, masuk dalam materi mata kuliah, juga menjadi bagian dari penelitian dan pengabdian masyarakat, apa itu terkait dengan topik-topik penelitian yang diminta, ketika ada hibah, KKN, tema yang diangkat, dan seterusnya juga diarahkan ke sana. Budaya organisasi, mulai digencarkan pembentukan rumah moderasi yang dia akan menjadi semacam struktur atau organisasi tersendiri yang menjadi diposisikan menjadi rujukan untuk bisa mendiseminasi pemikiran tentang moderasi Islam ini, termasuk pada kegiatan kemahasiswaan, seminar-seminar, webinar, dan seterusnya. Moderasi beragama ini ada kalanya dia menjadi satu mata kuliah tersendiri, atau dia dalam bentuk sebuah hal yang diinsersikan begitu ya, yang dimasukkan dalam beberapa mata kuliah, dan juga dibentuk atau di launching di berbagai macam kampus itu rumah moderasi beragama. Maka kemudian kita lihat disusunkan pula protokol untuk PT KIN untuk menghasilkan generasi kultur, atmosfer yang memoderasikan Islam atau Islam moderat itu, mulai dari bagaimana sampai diajari begitu ya, bagaimana usaha preventifnya, bagaimana promotifnya, bagaimana kalau sudah kadang ada yang moderat berarti ada rehabilitatif kuratifnya. Itu
di situ dibuatkan protokolnya, dibuat modul-modul pelatihannya, dijadikan moderasi beragama itu sebagai social skill dari anak didik. Nah, itu yang hari ini terjadi di tengah-tengah kita. Jadi kita bisa merasakan benar-benar masif sekali. Makanya kemudian kok segala hal sedikit kok dikaitkan dengan moderasi beragama ya, apapun bahasannya kok selalu moderasi beragama ya, karena memang itu sedang menjadi arus utama yang memang sedang dideraskan oleh rezim hari ini. Kita masuk kepada bahasan yang kedua, lalu mengapa kita harus peduli akan hal ini? Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa sebenarnya kalaupun kemudian kita itu bukanlah orang yang kemudian hari ini itu merasa terlibat langsung dengan moderasi ini, tidak pula menjadi orang yang dikriminalisasi dengan alasan radikal, lalu kemudian dijadikan sebagai alasan untuk dilakukan program Islam moderat ini. Kan saya bukan orang yang melakukan tindakan teror begitu kan. Saya tidak pernah kemudian mengajarkan kepada anak-anak atau kepada mahasiswa atau kepada murid-murid saya melakukan tindakan yang dianggap di situ oleh penguasa radikal begitu ya. Sebentar, saya ingin bersin nggak bisa. Nah, maka sebenarnya kalau kemudian kita mencermati berita-berita yang hari ini sedang marak, beberapa waktu terakhir itu kan Islam moderasi ini menjadi sebuah fakta yang booming lagi diangkat karena karena ada kejadian pengeboman ya, yang kemudian tiba-tiba ada di Makassar, lalu diikuti dengan rentetan yang seolah-olah kok banyak sekali teroris di negeri kita, banyak sekali orang-orang radikal yang kemudian menghalalkan segala cara atas nama agama untuk kemudian melakukan kerusakan. Sampai ada kemudian perempuan muda, nah kemudian itu menjadi sebuah alasan kenapa milenial harus disasar. Karena ternyata setelah ada kejadian terorisme di Makassar dan tidak sampai 1 hari langsung rilis ada gambarnya, pelakunya siapa, pelakunya kemudian diidentikan dengan Islam karena yang dibonceng itu adalah seorang perempuan dengan menggunakan begitu. Lalu tidak lama kemudian, beberapa hari kemudian ada seorang perempuan berkerudung masuk ke dalam markas polisi, dikatakan kemudian dia membawa senjata, meskipun kemudian di antara mereka yang mengenali bagaimana sih sebenarnya senjata yang dibawa itu kemudian banyak yang kemudian memberikan analisa dan menyampaikan penjelasannya itu bukan senjata sungguhan begitu dan seterusnya. Tapi ketika kemudian kejadian seperti itu terjadi begitu ya, itu kan kemudian juga diiringi dengan dikatakan oleh berita itu penangkapan beberapa calon tindakan terorisme di beberapa tempat begitu, yang kemudian semuanya itu dinarasikan atau paling tidak itu memang kemudian kita masyarakat itu diajak untuk merasa oh ternyata pelakunya itu Muslim ya, memang pelakunya itu Islam gitu ya, yang mereka itu karena memahami Islam dengan cara yang salah. Bahkan kemudian ketika ada penggeledahan untuk mengumpulkan barang bukti, yang dikumpulkan itu adalah barang bukti yang itu identik dengan pemahaman Islam, misalkan Al-Quran, kemudian tafsir Ibnu Katsir, buku-buku pelajaran bahasa Arab, buku-buku fikih, mungkin diantaranya juga adalah buku yang membahas tentang jihad, yang jihad itu adalah salah satu ajaran dari ajaran Islam. Maka kemudian bagaimanapun mafhum masyarakat, opini masyarakat ini digiring untuk wah memang benar ini Islam ini ternyata radikal gitu ya, Islam itu radikal, maka kemudian butuh untuk dimoderatkan. Maka Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya fakta apapun yang terjadi di tengah-tengah umat kita ini, meskipun itu kemudian tidak menimpa kita, kita harus memahami bahwasannya kita semua atau umat Islam ini adalah satu tubuh. Bayangkan kalau kemudian ternyata opini yang diarahkan untuk membuat kaum muslim itu merasa
tidak nyaman di rumahnya ada Al-Quran, gitu. Di rumahnya itu kemudian dikaji isi Al-Quran dengan memiliki kitab-kitab tafsir, ya. Kemudian berusaha meneladani perjalanan dakwah Rasul dengan membaca kitab sirah, dan di situ itu kemudian juga dikatakan sebagai menjadi barang bukti tindakan terorisme. Maka itu kan secara tidak langsung akan membuat kaum muslim itu diajari untuk tidak dekat dengan Al-Quran, merasa takut memiliki Al-Quran, kelihatan mengkajinya, mempelajarinya, mengenal sirah nabinya, mengenal makna atau hukum-hukum dari Islam itu, menguasai bahasa Al-Quran, begitu ya. Ini akan menimpa seluruh generasi umat ini, dan ini menjadi urusan kita, bukan kemudian nggak ada urusannya dengan saya nggak pernah melakukan tidak, nggak begitu. Tapi akibatnya kalau memang kemudian ternyata ini adalah sebuah sebuah kebijakan yang ternyata nanti kita akan coba lihat di belakang, ya, penjelasan rincinya, itu akan mengarahkan kepada menimbulkan sebuah arus untuk membuat umat ini agar tidak dekat dengan sumber-sumber keislaman mereka, agar mereka tidak berani menjadi orang yang berislam secara kafah, gitu ya. Ya kalau zikir, wirid, ya nggak apa-apa, tapi kalau kemudian berbicara tentang Islam politik, wah nanti jangan-jangan itu dijadikan sebagai indikator dia sudah radikal, maka kemudian nggak berani ngomong, maka intelektual juga nggak berani ngomong di luar bidangnya, hanya kemudian membatasi semata-mata pada kebidangan, padahal dia tahu betul ada yang tidak tepat ini. Bahkan misalnya seorang pakar tentang persenjataan, begitu ya, kemudian mereka menyimpan ilmu itu karena khawatir nanti kalau dia melakukan analisa yang itu kok seolah-olah mendukung teroris, itu jadinya dia seperti menjadi pendukungnya terorisme, begitu ya. Upaya untuk menyelamatkan diri masing-masing sampai pada level intelektual itu ternyata kemudian mulai hari ini tuh mulai mendominasi, ya. Mereka cukup disibukkan dengan perolehan koin dan poin. Nah, sementara urusan lain sudah kita coba pakai kacamata kuda saja, lurus saja. Pokoknya yang namanya tupoksi saya sebagai dosen di dharma saya lakukan sudah. Maka tidak boleh seperti itu. Rasul mengatakan kita itu tidak dikatakan beriman, tidak dikatakan sempurna iman kita sampai kita itu benar-benar mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kita tidak rela anak-anak generasi ini, entah itu anaknya siapa, meskipun bukan anak kita, itu kemudian salah memahami agama ini, baik kemudian mengantarkan dia menjadi orang yang radikal justru melanggar agamanya, ataukah kemudian dia dibuat untuk menjadi orang yang tidak kafah dalam beragamanya. Kita tidak rela itu. Perumpamaan orang-orang yang beriman, mathalul mu'minina fi tawaddihim, dalam mereka bercinta kasih dan berkasih sayang, dan juga dalam kelembutan mereka adalah mathalul jasad, seperti satu tubuh. Maka kalau ada salah satu anggota tubuh sakit, anggota tubuh lainnya juga akan merasakan sakit, dengan tidak tidur, dengan merasakan demam dan seterusnya. Allah sendiri juga mengatakan wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Kita satu sama yang lain, orang-orang beriman baik laki-laki dan perempuan, kita sebenarnya adalah saling menjadi penolong satu dengan yang lain. Kita juga memiliki kewajiban untuk tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kalau misalkan kemudian itu adalah ada pemahaman yang keliru yang dimiliki oleh beberapa anak dari generasi ini karena pemahaman yang keliru, maka kita harus meluruskan, kan begitu. Tapi kemudian kalau seandainya ternyata mereka itu adalah korban saja, mereka adalah pion yang dimainkan untuk melegalisir dalam tanda kutip di launchingnya atau diaruskannya sebuah program untuk menumpulkan Islam, untuk menggerogoti Islam, maka kita juga tidak akan rela. Bukankah hari ini kita juga sudah mengambil pelajaran dari perang dunia terhadap terorisme yang diawali itu diumumkan oleh Amerika ketika dia membagi dunia dengan mengatakan Anda bersama kami memusuhi atau berperang melawan terorisme, atau kalau Anda tidak bersama kami berarti Anda terorisnya. Itu kan diawali ajakan itu, seruan itu dan program itu dengan adanya kejadian penyerangan WTC, kan begitu kan ya. Tetapi dalam perjalanan ini kita juga kemudian tahu bahwa ada banyak kejanggalan pada peristiwa itu. Bagaimana kemudian CNN ya waktu itu sampai bisa memiliki live
live reportnya dari beberapa titik ya, beberapa titik yang sangat strategis ya, 5 titik atau 6 titik begitu. Kalau kemudian mereka tidak pernah mendengar berita akan terjadinya pengeboman itu, kenapa kemudian untuk kemudian sekali langsung berangkat langsung bisa berangkat menuju ke tempat-tempat di titik itu tentu akan memakan waktu, tetapi ini pas begitu. Atau kemudian analisa tentang bagaimana bentuk keruntuhannya, yang itu tidak cocok dengan apa tabrakannya dan seterusnya, itu menunjukkan bahwa ada ini fabricated terrorism gitu kan. Itu ada sebuah terorisme yang dibuat, bahkan ternyata bisa jadi disengaja untuk mengorbankan rakyatnya sendiri untuk kemudian ada perang melawan terorisme itu, dan kemudian itu diikuti dengan dianeksasinya Irak, di apa namanya, di bomnya beberapa negeri-negeri Islam atas nama memerangi teroris atau memerangi negeri-negeri Islam dengan senjata pemusnah massal yang akan digunakan sebagai tindakan terorisme. Dan sama sekali kemudian tidak ada narasi dikatakan tindakan menghancurkan negeri-negeri Islam tadi, yang tidak hanya kemudian satu gedung saja, tapi juga sekian kilometer jalan, sekian juta jiwa melayang dan seterusnya, itu kemudian tidak dikatakan itu adalah tindakan terorisme yang dilakukan oleh Amerika misalkan atau negara-negara yang ada dalam barisannya. Maka kita harusnya kemudian bertanya, memang kalau memang kemudian sekarang ini terorisme sudah mulai nggak laku, kemudian ternyata masyarakat itu mulai tidak percaya dengan memang benar-benar ada terorisme itu. Kita dulu nggak pernah merasa ada teroris gitu ya. Tapi setelah kejadian WTC itu kan tiba-tiba kok jadi ada banyak teror di sini, ada banyak teroris ya, pengoboman di sini begitu. Yang seolah-olah kemudian mengatakan, dulu kalau kamu nggak ikut barisan kami memerangi teroris ada di mana-mana, nggak hanya menyasar kami tapi juga menyasar negerimu dan seterusnya begitu kan ya. Tiba-tiba seperti itu, dan itu berulang kayak ada peringatannya begitu ya, menjelang September nanti akan ada lagi dan seterusnya. Maka kita harus menjadi orang yang selalu kritis untuk membaca fakta-fakta ini itu dengan cermat, agar kemudian tidak terjebak dalam narasi yang ternyata itu kita kira itu fakta, padahal ternyata itu adalah sebuah fakta buatan, gitu ya, fakta buatan. Nah, para intelektual seharusnya kemudian memiliki betul kemampuan hal tersebut. Apalagi begitu ya. Jadi kalau kemudian kenapa kita peduli? Karena kita itu adalah orang yang paling punya potensi untuk memahami hakikat dari fakta, sesuatu fakta yang terjadi di tengah masyarakat. Yang kemudian akhirnya melakukan analisa bagaimana kejanggalan pengeboman di WTC itu kan ya seorang pakar yang kemudian bisa menyampaikan mestinya kerusakan itu kalau dilakukan dengan menabrakkan pesawat seperti ini, kerusakannya akan seperti ini, besarnya luasan kerusakannya, kejatuhan, keruntuhan gedungnya, lalu kemudian ketika ada foto, ada video bagaimana rupa dari si pesawat itu, ada yang kemudian menyampaikan analisa, itu kan dilihat di bawahnya itu seperti ada rudal kan begitu kan. Padahal kalau itu penumpang, dikatakan pesawat penumpang, tidak ada itu. Kalau pesawat penumpang harusnya ada banyak jendela, tapi di situ tidak ada banyak jendela. Yang bisa mengatakan ini dan akan didengar dari para ulul albab. Mereka adalah orang-orang yang berakal yang akan bisa mengambil pelajaran dari mana-mana. Mereka adalah orang-orang yang yastami'unal qaul. Dia biasa memang mendengarkan banyak hal, mendengarkan banyak teori, predisposisi, narasi, tapi kemudian fattabi'una ahsana. Kalau ulul albab, intelektual muslim sejati, dia akan hanya mengikuti apa yang paling baik diantaranya. Dan dia adalah orang yang memiliki rasa takut kepada Allah itu, mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, sampai kemudian dia bisa meletakkan siapa yang sebenarnya paling layak untuk saya takuti betul. Apakah ancaman atasannya, ataukah ancaman mutasi, ataukah ancaman diturunkan pangkat dan seterusnya, ataukah kepada Zat yang memberi saya hidup, memberi saya nyawa, memberi saya kenikmatan akal, memberi saya kenikmatan indera, itu semua kenikmatan yang dan seluruh fasilitas untuk menikmati kenikmatan hidup tersebut. Nah, maka kalau kemudian kita lihat tabiat atau kebiasaan dari para intelektual, para ulul albab itu adalah mereka senantiasa menjadi garda terdepan dalam melakukan koreksi dan menjaga penguasa untuk menerapkan hukum Allah.
kalau kemudian terjadi di tengah-tengah masyarakat itu kerusakan, itu pasti karena ada kerusakan penguasa yang kemudian mengeluarkan satu kebijakan yang itu merusak interaksi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Mereka mencurigai, misalnya, artis berhijrah katanya itu adalah hijrah radikal. Apa yang dimaksud dengan radikal itu ciri-cirinya? Berjenggot, berkerudung panjang, memakai nikob atau cadar. Ketika kemudian ada sekolah yang kemudian mewajibkan murid muslimahnya menutup aurat, dikatakan itu adalah bentuk intoleransi. Padahal tidak diwajibkan untuk non muslimnya. Tapi ada murid yang non muslim yang kemudian dia memang secara sukarela kemudian menggunakan baju tersebut. Sementara narasi yang sama, intoleransi itu tidak pernah disebut ketika seorang muslim yang dia punya kewajiban menutup aurat, berjilbab, itu kemudian ketika sekolah di wilayah yang minoritas muslim, dia diwajibkan untuk melepasnya, tapi tidak dikatakan itu intoleransi. Jadi ketika seperti ini, karena akan membuat interaksi tengah masyarakat itu, mereka akhirnya mencurigai orang-orang yang kemudian kelihatannya berislam taat, itu nanti wah jangan-jangan ini adalah calon-calon pemimpin radikal, anak-anak yang kemudian mau ngaji, mau mengasah berorganisasi, dia dengan masuk ke rohis, dikatakan rohis itu bibitnya radikalisme. Ketika seorang orang tua ingin mengajari anak-anak usia dininya tentang bagaimana sih mengenalkan Islam dengan cara yang menyenangkan, dengan menunjukkan anaknya tontonan kartun Musa dan Rara, dikatakan kartun Musa dan Rara itu mengajarkan radikalisme, begitu ya. Jadi akhirnya akan terjadi kerusakan itu. Nah, kerusakan penguasa atau kebijakan ini karena apa? Karena ada orang-orang berilmu yang dia diam saja karena dia digenggam cita harta, dia digenggam jabatan, dia mendiamkan segala ketidaktepatan yang itu sebenarnya dia ketahui, dia lihat di depan matanya. Padahal bukan begitu karakternya seorang intelektual muslim. Maka ini memang kita harus peduli begitu. Nah, kalau kemudian memang kita sudah paham bahwa kita harus peduli, maka kita masuk ke dalam konten berikutnya. Maka kita harus tahu terlebih dahulu hakikat dari moderasi Islam atau Islam moderat itu yang seperti apa, agar kita nanti juga bisa melakukan penyikapan dengan tepat. Nah, kalau kemudian kita bicara tentang istilah Islam moderat atau program moderasi Islam, sebelumnya itu tidak pernah kita dengar gitu. Dalam khasanah keilmuan Islam itu tidak ada. Di kitab-kitab fikih gitu, kita tidak akan menemukan itu. Di hadis, di Quran tidak ada yang kemudian kata-kata moderasi Islam atau Islam yang moderat itu tidak ada. Ada istilah itu justru adalah istilah yang diperkenalkan oleh Barat. Dalam hal ini adalah salah satu yang mengawalinya adalah Rand Corporation. Ini adalah lembaga think tank yang bertugas untuk memberikan nasihat kepada pemerintahan Amerika. Bahwa dia dari hasil analisanya terhadap seluruh dunia Muslim itu, kemudian dia mengatakan bahwa dia membuat peta. Jadi di dunia Islam itu dia kemudian membagi-bagi Islam dan kaum muslim itu menjadi beberapa golongan. Ada golongan Islam radikal, ada golongan Islam moderat, ada golongan Islam modern, ada golongan Islam tradisionalis. Dia memberi itu. Padahal kita sendiri kalau kita membuka rujukan, tidak pernah kita dengar ada Islam moderat, Islam radikal, Islam Islam tradisional, Islam modern, tidak ada. Adanya yang Islam saja. Dan kemudian di situ dia definisikan bahwa yang menjadi teman kita yang akan menguntungkan untuk Amerika dalam hal ini untuk kemudian bisa membuat dia tetap bisa diterima di negara-negara tersebut, dalam hal ini sebenarnya dominasinya atau hegemoninya, dan tidak membahayakan posisinya, tidak membahayakan investasi yang dilakukan ataupun kebijakan yang dia haruskan dan seterusnya, itu adalah yang Islam moderat. Sementara kalau yang menjadi muslim itu adalah Islam radikal. Dia kasih labelisasi. Lalu kemudian dia ambil kebijakan yang moderat itu harus kita angkat, yang radikal harus kita pukul. Dia ikuti dengan penetapan kebijakan rekomendasi untuk diambil sebagai kebijakan oleh Amerika.
Sementara kalau yang tradisionalis itu akan begini, yang modern itu seperti ini. Dikatakan tradisionalis itu harus dijauhkan dari radikal, karena dia ada kedekatan dari sisi memahami Islam itu harus murni diambil dari dalil. Tapi kalau kemudian nanti itu kita bisa pisahkan, nah, yang si tradisionalis itu nanti dia akan sibuk hanya dengan hal-hal yang sifatnya kajian-kajian fikih saja, personal, keagamaan, ritual, tapi dia tidak melek politik ya, dia apolitis, itu aman. Pokoknya jangan sampai ketemu dengan yang radikal. Kalau udah radikal ini karena dia tuh juga bicara tentang sistem kehidupan di tengah masyarakat, politik, ekonomi dan seterusnya. Itu yang radikal itu yang harus kita pukul. Maka kemudian di situ diajak untuk meninggalkan ekstremisme dan mulai diserukan moderasi. Nah, kalau kemudian kita detili lagi lebih detail, yang dimaksud dengan moderat itu yang bagaimana, yang dia maksud dengan radikal itu yang seperti apa, maka kemudian mereka memberikan kriterianya. Kriterianya itu ada banyak gitu ya. Dilihat dari beberapa hal, misalkan apakah dia mendukung HAM atau tidak gitu ya. HAM itu kalau dipakai bahasa yang lain itu dianggap dikatakan sebagai pemikiran-pemikiran modern, HAM, demokrasi, aturan non syariah, undang-undang sekuler itu mewakili ide-ide kemodernan. Apakah kaum muslimin tersebut mendukung HAM? Contohnya apa? Bentuknya itu. Sikap dia terhadap LGBT bagaimana? Dia memandangnya sebagai sebuah pelanggaran terhadap syariah yang kemudian harus diluruskan, ataukah dia memandang itu adalah pilihan yang menjadi hak asasi siapapun orang yang harus dijamin, tidak boleh diganggu gugat. Kalau dia mengatakan LGBT, orang mau kawin sesama jenis atau lawan jenis, itu kalau dia mendukung, berarti dia moderat. Tapi kalau kemudian dia memiliki keyakinan bahwa dalam pandangan Islam, jadi dia masih merujuk kepada agamanya lalu mengatakan bahwa itu adalah perbuatan yang haram, itu adalah penyimpangan, harus diluruskan, dikembalikan pada jalan yang sesuai dengan syariah yang diyakininya tadi, maka itu adalah radikal. Freedom of religious, kebebasan beragama. Ini bukan bermakna semata-mata apakah dia mengakui bahwa tidak boleh memaksakan seseorang itu untuk beragama, bukan sekedar begitu, tetapi pada level bagaimana beragamanya itu. Misalkan ketika di dalam Islam kita memahami seorang orang tua itu kan punya kewajiban untuk menjaga fitrah anaknya, yang setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang akan membuat dia menjadi Yahudi, Majusi atau Nasrani kan begitu kan. Sehingga dia harus memastikan dengan pendidikan yang dia lakukan, dia harus memastikan anak-anaknya itu kemudian tetap menjadi seorang muslim. Nah, apakah dia menganggap anak itu harus beragama seperti dia? Karena orang tuanya Islam, maka anaknya juga diajari agar menjadi Islam gitu. Lalu kemudian sejak kecil dia dipaksa dalam tanda kutip begitu ya, dikatakan dipaksa. Anak-anak itu dipaksa untuk berpakaian menutup aurat, akhirnya mengurangi hak dia untuk mendapatkan kebebasan begitu ya. Ketika anaknya memilih untuk berpacaran, ada nggak orang tua itu kemudian menganggap itu sebagai sesuatu yang harusnya tidak dilakukan oleh anaknya ketika membuka aurat? Ada nggak itu kemudian dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap syariah yang harusnya anak itu diluruskan, diajarkan ya, diperkenalkan hukumnya, difasilitasi, dimotivasi, dibiasakan sejak kecil sampai kemudian disiapkan lingkungan yang mendukungnya dengan disekolahkan di tempat yang sepakat dengan kewajiban menutup aurat tadi atau melakukan aktivitas-aktivitas keagamaan yang lain. Kalau dia masih begitu prinsipnya berarti dia radikal. Tapi kalau kemudian itu adalah termasuk bagian dari hak asasi, ya, kebebasan siapapun, tidak boleh orang tua memaksa anaknya, bukan nggak boleh, itu melanggar itu berarti. Maka kalau kemudian ada yang mengatakan itu sebagai sebuah kalau menjaga keislaman anak itu bagian dari kewajiban dia, karena dia sandarkan kepada pemahaman terhadap syariah, lagi-lagi seperti itu, maka dia dikatakan radikal. Apakah dia setuju dengan demokrasi, mekanisme demokrasi yang kemudian dimungkinkan di sana itu dilahirkan undang-undang yang tidak harus sewarna dengan aturan agamanya. Misalkan kalau agamanya mengatakan khamr itu haram, tapi kalau proses demokrasi mengatakan miras itu kemudian disetujui legal, dia bagaimana posisinya? Menolak enggak?
masih menolak nggak bahwa itu sebenarnya adalah legal atau kemudian masih tetap harus dikembalikan kepada tuntunan agama? Kalau masih seperti itu berarti dia radikal. Sementara kalau sebaliknya dia mendukung hasil semua proses dalam demokrasi tadi, sekalipun kemudian bertentangan dengan agamanya, itulah yang moderat. Gitu. Termasuk kemudian apakah minoritas boleh memimpin, ataukah dia masih kemudian memandang bahwa bahkan kriteria pemimpin itu harus dikembalikan pada tuntunan syariah, yang kemudian mengatakan harus dari seorang muslim, kemudian dia harus begini kriterianya itu 7 orang kriteria misalkan seperti yang disampaikan di dalam fikih Islam. Maka kalau kemudian masih berpikiran seperti itu radikal. Kalau seperti itu kan berarti tidak membolehkan non muslim kemudian menjadi pemimpin bagi dirinya. Dia tidak menerima, padahal si muslim ini pun tidak melakukan tindakan apapun yang bersifat fisik kekerasan, tidak ada. Dia cuma kemudian menyampaikan narasi kepada muslim yang lain, kalau kemudian Anda memilih pemimpin, tuntunan Islam itu begini, Anda diberitakan untuk mengangkat pemimpin dari orang yang paham, orang Islam yang dia paham keislamannya, dia adalah orang yang paling bertakwa, yang dia akan mengerti bagaimana cara mengelola urusan umat dengan syariah Islam, kan begitu. Nah, kalau masih ada seperti itu berarti itu radikal. Sementara kalau justru melepaskan diri dari undang-undang formalisasi syariah, berarti dia yang moderat. Dia menolak formalisasi syariah atau tidak dan seterusnya. Nah, Ustazah, jadi ini kriterianya. Waktu kita maksimal 9 menit lagi, Ustazah. Oh, baik ya. Ya itu udah bonus, Ustazah. Udah bonus. Sudah bonus ya? Udah. Ya, baik. 5 proyek moderasinya tuh ini. Jadi makanya supaya jalan itu pasti harus dilakukan sekularisasi, dijauhkan umat Islam itu dari agamanya. Islam boleh ada di masjid, Islam boleh ada digunakan untuk zikir, baca Quran, tetapi dia tidak boleh keluar dari kotak pengaturan yang bersifat ritual dan personal dan keakhiratan. Kalau kemudian bicara tentang dunia, bagaimana mengatur perekonomian, pergaulan, pendidikan dan seterusnya, maka itu tidak akan memuluskan proyek mereka. Jadi harus disekulerkan, harus direlatifkan, kebenaran itu direlatifkan sehingga kemudian dikatakan tidak boleh ada klaim kebenaran, plural. Ini kita itu plural, hidupnya itu ada banyak orang, tapi tidak boleh ada klaim kebenaran. Padahal di sini nanti kita akan tunjukkan pluralisme itu berbeda dengan pluralitas. Kalau pluralitas memang realitas kita itu memang berbeda-beda, tetapi kalau pluralisme yang bermakna kita tidak boleh kemudian meyakini bahwa Islam yang terbaik, sehingga ketika kemudian kita mengajarkan, menawarkan solusi kita ambil dari Islam, maka itu adalah sebuah kekeliruan. Lalu juga akan ada proyek kontekstualisme, maka kemudian digali ulang, dikontekskan ulang si tafsir-tafsir terhadap syariah itu. Westernisme berusaha untuk membuat paham Barat, apa yang disampaikan oleh Barat itu sesuatu yang diunggulkan, ditiru, dan juga adalah pengaruh utamaan gender. Nah, ini kita akan lihat ini bedanya yang dan modern dan ekstremis itu. Jadi memang benar-benar yang dikatakan sebagai didefinisikan sebagai ekstremis itu adalah ketika dia itu kalau kita lihat berbicara tentang Islam yang bersifat politik dan mengatur sosial kemasyarakatan, yang itu akan membahayakan hegemoni dari penjajah. Dia tidak boleh kemudian sampai mengarahkan kepada bersatunya umat Islam seluruh dunia, karena itu akan lebih sulit untuk dikuasai. Tapi harus mempertahankan nation state masing-masing, dan mereka satu sama lain kalau bisa dipisah-pisah, kalau bisa lebih kecil lagi, dipecah lagi. Kalau Anda meyakini harus bersatu seluruh umat Islam di seluruh dunia, berarti Anda ekstrim, Anda ekstremis. Kalau kemudian mengatakan harus dari konstitusi itu kita gali dari Quran dan Sunnah, Anda ekstrim. Kalau kemudian sebaliknya, berarti Anda moderat. Anda mengakui identitas negara Yahudi, ataukah Anda masih mengakui bahwa itu adalah Palestina, itu negaranya Palestina yang sedang dicaplok oleh Yahudi, sehingga tidak diterima solusi 2 negara berdampingan, tapi dikembalikan kepada Palestina. Kalau begitu berarti Anda ekstremis, dan seterusnya. Termasuk adalah membangun, kalau ada pikiran begini, mempertanyakan kenapa kok kemudian kita itu mau mengambil kebijakan pasar bebas yang kemudian itu mengantarkan kita pada masuk dalam sebuah rimba interaksi ekonomi dari negara yang tidak simetris, akhirnya kemudian banjir produk-produk impor ke sini dan kita tidak memiliki kemampuan untuk mengekspor, maka itu juga dianggap sebagai sebuah sikap yang ekstrim. Nah, ini lalu
saya masuk ke ini masih sama semua, dan ini yang kemudian dipakai. Maka kalau indikator dan karakteristik itu seperti itu, apa yang akan terjadi? Yang terjadi ini, kalau kita lihat ya, itu benar nggak sih memang benar-benar mau melawan radikalisme, atau sebenarnya sedang membuat umat itu supaya dia itu tidak memiliki daya juang, karena hukum jihad itu dianggap sebagai sebuah ekstremisme, perlawanan terhadap penjajahan, mempertanyakan hegemoni dianggap sebagai sebuah ekstremisme. Betul nggak itu sebenarnya hendak menghentikan arus radikalisme, atau sebenarnya hendak menahan arus kesadaran Islam kafah, begitu. Dan itu sebenarnya adalah bukti kekalahan sekuler kapitalisme menghadapi Islam politik, karena narasi yang mereka sampaikan itu benar-benar keok ya di hadapan Islam kafah. Dan lebih spesifik lagi, itu adalah bukti kepanikan mereka terhadap opini syariah kafah dan khilafah, yang itu benar-benar akan membuat kaum muslimin akan menjadi sebuah kekuatan politik yang besar yang akan susah untuk dikendalikan, gitu ya. Jadi dengan karakteristik moderasi yang seperti itu, sebenarnya yang sedang kita hadapi adalah sebuah proyek resekularisasi yang itu akan merusak akidah Islam dari umat ini, generasi ini, siapapun. Mereka akan meninggalkan syariah, mereka akan mengambil syariah itu ala prasmanan, yang direstui, diridhoi oleh penjajah, dia ambil. Kalau nggak direstui, dia nggak akan ambil. Narasi moderasi ini juga akan melemahkan umat, karena sebenarnya di antara rahasia kekuatan umat itu adalah akidah dan syariah itu, dan ketaatan dia itu mengambil syariah itu. Kalau dia mengambil syariah, maka dia akan terselesaikan persoalan-persoalan kehidupannya. Dia mengerti bagaimana mengatur ekonomi negara, mengatur pendidikan, mengatur kehidupan rumah tangga dan seterusnya. Dan ini sebenarnya adalah upaya untuk mencegah dan menghalangi kebangkitan umat Islam. Nah, spesifik untuk bahaya bagi intelektual, justru kemudian tidak semata-mata intelektual itu akhirnya banyak yang kemudian takut untuk berislam kafah, takut untuk taat pada syariat total, malah justru dia jatuh kepada wilayah ini, mencampurkan yang hak dan batil, bahkan dia menjadi penjual dari kebenaran itu. Dia menjadi orang yang dimanfaatkan ya, tulisan-tulisannya, hasil karyanya, lisannya itu untuk menyerang Islam, menyerang umat Islam, menjelek-jelekkan Islam kafah. Dan itu sangat berbahaya. Lalu bagaimana seharusnya kita bersikap? Intinya adalah ini. Kalau memang kita mengetahui itu adalah sesuatu yang rusak, maka kemungkaran, maka kita harus melakukan perubahan semampu yang kita punya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi. Maka adzabul iman. Kita paling tidak kita punya kemampuan, ada kalanya kita memiliki kemampuan tangan, kalau kita adalah orang-orang yang ada pada jabatan-jabatan tertentu yang bisa dengan kekuasaan kita membuat, saya tidak mau mengambil narasi seperti itu untuk mengajari dan menyambut mahasiswa baru saya, atau memilih tema KKN atau yang seterusnya. Kalaupun nggak punya itu, kita pasti punya kemampuan lisan dan tulisan. Nggak ada intelektual dosen itu nggak bisa ngomong dan nggak bisa nulis, pasti bisa. Maka dia harus gunakan itu untuk menyampaikan kebenaran itu. Modal kita ini, kita sudah punya tuntunan Islam itu yang sudah komplit. Kita adalah intelektual ulul albab, gitu ya. Nggak boleh kemudian nikmat ini itu kita hianati. Dan kemudian bagaimana kita melakukan pembelaan, melakukan dakwah, mengembalikan kepada Islam yang seharusnya, kita tinggal mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasul. Kita punya modal itu, maka kita kemudian akan lakukan narasi counter attack-nya. Sebelum bisa melakukan counter attack ini, kita harus memahami dulu, kita sendiri harus sudah memahami bagaimana sih Islam yang sebenarnya itu. Betul nggak kalau ada yang mengatakan dosen itu jangan banyak mengajarkan akidah, itu bibit radikalisme, menyebabkan radikalisme. Tidak, justru akidah itu adalah ibarat benih dari bangunan kepribadian Islam. Kita semua sebagai perorangan, dan dia juga benih dari bangunan peradaban Islam yang seharusnya kita tegakkan. Betulkah kemudian khilafah itu menjadi ancaman? Hari ini kerusakan, kemiskinan kita itu, Freeport itu dikuasai asing dan seterusnya, itu bukan karena khilafah, bukan karena kita menerapkan syariah dan seterusnya. Nanti kita harus belajar itu. Bagaimana? Betul nggak sih pluralisme itu? Betul nggak? Apa beda dengan pluralitas? Intoleransi itu apa? Intoleransi itu adalah kita toleran itu adalah bukan bermakna kemudian kalau berdoa harus campur, kalau beribadah juga harus giliran. Kadang saya di masjid, kadang di gereja dan seterusnya, bukan begitu. Jadi harus difahami, baru kemudian ini yang kita lakukan. Kita tolak tegas pengaruh utamaan ini. Nah, potensi yang kita punya itu apa? Yang pertama adalah potensi intelektualitas. Kita punya kemampuan untuk memahami hakikat segala sesuatu. Ketika orang itu masih melihat hanya persoalan permukaan, kita mungkin bisa mengerti akar persoalannya. Benarkah sih sebenarnya
Kan masyarakat itu kan memahami ini kok tambah lama, kok anak-anak itu kok banyak yang jadi pemakai narkoba, kok tambah banyak perzinahan, banyak terjadi aborsi di mana-mana, banyak persinggungan. Ini sebenarnya salahnya di mana sih gitu ya? Ujungnya itu di mana sih? Ruwet gitu rasanya. Kok ini rasanya mau melakukan cari uang, mencari pekerjaan itu kok sangat susah juga. Ini sebenarnya persoalannya di mana gitu ya? Kalau masyarakat hanya akan bertanya saja, hanya akan bertanya dan kemudian mereka berharap pakar-pakar yang ada di lembaga pendidikan tinggi itu, orang-orang pinter itu kemudian akan menyelesaikan. Ya apa caranya, gimana caranya anak-anak ini kemudian tidak menjadi para pecandu narkoba, tidak kemudian tergantung pada gadget, kemudian ketika dia sekolah dia diajari sampai membuat kepribadian itu menjadi kepribadian yang kuat, yang tangguh. Itu mereka tuh tahunya orang-orang pintar itu yang akan menyelesaikan gitu ya. Dan ternyata kalau yang terjadi adalah para intelektualnya itu justru sibuk sendiri dengan capaian-capaian sifatnya personal dan tidak kemudian memiliki perhatian kepada persoalan masyarakat, bahkan dia tidak ada kepedulian untuk kemudian memikirkannya dan memberikan solusi. Dia hanya sibuk untuk sepertinya sangat sibuk ya. Tapi ternyata ujungnya adalah hanya untuk meraih poin atau koin saja misalkan. Jadi ibaratnya dia itu main catur gitu ya. Ya kelihatan sibuk begitu. Tapi kesibukannya itu adalah sesuatu yang dibuat oleh sistem untuk memandulkan potensi intelektualnya supaya kamu itu sibuk dengan penelitian, tapi penelitian itu sebenarnya juga tidak berkorelasi dengan terselesaikan persoalan masyarakat, karena ternyata penelitian yang ada itu tidak disusun, didesain oleh negara dengan baik sehingga banyak tumpang tindih, banyak pengulangan, ada upaya mengejar hanya sampai melakukan plagiarisme hanya untuk mengejar koin atau poin dan seterusnya. Maka nggak layak kalau kemudian ada intelektual seperti itu. Kita punya potensi intelektualitas yang bermakna kenikmatan itu pasti akan ditanya oleh Allah, akan diminta pertanggungjawabannya. Maka itu ya, kita harus ingat, kita punya potensi intelektualitas. Lalu yang kedua, kita punya potensi harta. Hari ini ibu-ibu kalau kemudian kita lihat, di antara yang kemudian dimanfaatkan para penjajah juga bagian dari kaum muslimin sendiri, mungkin dia penguasa, dia muslim, tetapi mereka yang terkategori sebagai agen atau kepanjangan tangan dari penjajah yang memuluskan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh penjajah, itu diantara yang mulai dimanfaatkan tangannya itu adalah para intelektual. Lisannya itu dimanfaatkan, itu adalah para intelektual. Dan itu untuk melakukan tugas itu dia diberi sebuah reward. Dia diberi reward. Jadi ibaratnya kalau ini adalah rumah besar ya, negeri kita, negeri muslim itu adalah rumah besar kita. Dia itu rumah ini itu sedang dikuasai oleh garong gitu ya, oleh penjahat, oleh tim gerombolan berat yang menjarah habis-habisan negeri ini. Sampai kemudian dia juga menjual ide-ide yang rusak, membuat orang-orang yang di dalam itu juga tamak, membuat orang di dalam itu individualis, kemudian tidak mengenal akhirat sehingga kemudian melakukan banyak hal untuk memuaskan nafsunya sehingga banyak terjadi perselingkuhan, zina dan seterusnya. Itu ide yang merebak gitu ya di situ, di rumah itu. Itu mungkin intelektual itu mungkin akan dibikin kalau diilustrasikan gitu ya. Sudut rumahnya intelektual itu akan dibikin tidak terlihat kropos ya. Jadi kalau rumah tadi itu karena itu dia sudah kropos, sudah rusak, temboknya pecah-pecah, atapnya bocor, ada setiap hari orang itu yang kemudian harus ngepel, harus menguras rumahnya, setiap hari di situ terjadi perkosaan, setiap hari di situ dia mendengar anak yang kelaparan nangis, ada pembunuhan yang tidak ada pertanggungjawaban dan seterusnya di rumah itu terjadi begitu ya. Tetapi di sudut kamarnya intelektual itu akan dibaguskan oleh si penjajah tadi untuk membuat rumahnya, kamar itu kedap suara gitu kan ya. Dia merasakan nyaman, yang lain kepanasan, kebanjiran, dia itu agak ditambal-tambal mungkin temboknya sehingga tidak kebanjiran, tidak kepanasan, diberi fasilitas AC dan seterusnya. Nah, kalau saja kemudian dia itu mau keluar dari zona nyamannya, maka dia sebenarnya kan bisa ketemu bahwa yang dihadapi itu kayak kenikmatan situasi kayaknya enak, nggak ada masalah, itu bukan mewakili seluruh fakta yang ada di
rumah itu, di negeri itu, begitu. Nah, hari ini intelektual yang kemudian mereka mencukupkan diri hanya dengan capaian pribadi, asalkan saya nyaman, asalkan keluarga saya terjamin, maka dia akan berhenti memandang itu sebatas apa yang ada di ruangannya tadi itu. Dia tidak berusaha untuk mencari tahu suara di luar dirinya, di luar kamarnya, di sudut sana, di masyarakat yang ada di sini, di situ dan seterusnya. Nah, harta yang hari ini kemudian kita dapatkan itu juga akan ditanya oleh Allah, kan itu adalah sebuah kenikmatan, rizki yang akan diminta pertanggungjawaban. Maka itu harus diupayakan untuk digunakan untuk mensupport dakwah dan penyampaian kebenaran. Seharusnya begitu. Lalu yang berikutnya, potensi jaringan. Nah, ini yang terkait dengan yang ditanyakan tadi. Kita itu terkoneksi dengan secara langsung dengan anak didik kita, mahasiswa. Kita ada di sebuah institusi yang di situ itu sebagai institusi juga bergengsi. Kampus itu suaranya sebagai mewakili pendidikan tinggi, mewakili kampus itu juga bergengsi. Kemudian kita bisa jadi kita juga bagian dari birokrat yang ada kalau kita punya jabatan tertentu, atau kita dekat dengan para birokrat, para penguasa. Ada kalanya kemudian para intelektual itu juga akan disasar oleh kekuasaan politik kalau tidak kemudian menjadi pakar seperti kalau jabatan eksekutif itu adalah menjadi staf-staf ahli, atau dia akan disasar oleh partai politik untuk didudukkan menjadi anggota-anggota legislatif yang akan diminta memuluskan perundang-undangan tertentu. Dekat juga dengan para birokrat, dengan birokrasi, dengan lahirnya kebijakan. Kebijakan lahir ada kalanya diminta studinya, itu analisanya oleh para intelektual. Kita juga kemudian terkoneksi dengan organisasi-organisasi mitra ketika kita melakukan pengabdian masyarakat. Bahkan kita terkoneksi langsung dengan masyarakat. Suara kita itu ditunggu oleh masyarakat. Dianggap sebagai orang pintar yang suaranya itu adalah merupakan solusi yang mereka cari, yang mereka tunggu-tunggu, kan begitu. Maka nggak boleh kemudian potensi ini itu dibiarkan. Kalau kemudian kita hanya membatasi diri kita itu ketika ketemu mahasiswa hanya untuk menyampaikan mata kuliah kita saja, maka itu sebenarnya sudah bagian dari pengkhianatan. Pada saat yang sama, mahasiswa kita itu juga disasar oleh mereka-mereka yang berusaha untuk membuat mahasiswa kita itu jadi LGBT, menjadi agnostik, menjadi anak-anak yang menjadi pemakai narkoba, menjadi pelaku free sex. Kok kemudian kita tutup mata dengan hal tersebut, bahwa anak-anak itu adalah anak-anak kita, layaknya anak kita, yang kemudian kita juga harus lihat, kita harus pastikan dia itu ada dalam jalan yang lurus, mengerti jalan hidupnya sebagai seorang muslim, dia harusnya seperti apa. Kita tutup mata dengan itu, kita hanya mengajarkan hanya mata kuliah kita saja. Maka sebenarnya itu adalah pengkhianatan. Harusnya kemudian kita jadikan kesempatan bertemu dengan mahasiswa kita itu adalah selain kemudian mengajarkan apa yang memang menjadi kurikulum yang harusnya kita ajarkan, yang kita ampuh, tapi kita juga memastikan kita menjadi bagian dari membangun profil kepribadian Islam anak-anak didik kita, mahasiswa kita. Kalau pada level pendidikan tinggi itu adalah level untuk menghebatkan, mengokohkan bangunan kepribadian Islamnya untuk kemudian dia kita siapkan menjadi pemimpin di masyarakat. Begitu. Jadi misalkan pada waktu kuliah begitu ya, ada kemudian kita masukkan begitu nasihat tentang bahwa ketika kemudian hari ini kalian itu menemukan ada tontonan-tontonan para influencer itu yang artis-artis yang kalian kenal misalkan itu kemudian seolah-olah sangat mudah mendapatkan kemewahan hingga akhirnya membuat kalian itu ingin meniru mendapatkan kemewahan itu. Ingat begini kan, begitu kita kasih nasihat. Atau kemudian kalau misalkan hari ini nggak kita pungkiri kalian itu ada pada masa masih muda, sementara sistem hari ini itu sangat terbuka untuk kalian menemukan hal-hal yang mendorong naluri seksual kalian itu kemudian bergejolak. Maka ingatlah orang tuamu itu menyekolahkanmu, sekalipun mereka tidak tahu, mereka mengirimkan kamu kuliah, mereka berharap bagaimana. Jangan sampai kemudian kalian itu orang tua tahu kalian lulus wisuda, bersyukur karena kalian wisuda, tapi sebenarnya dalam perjalanan wisuda kalian sudah berapa kali zina kalian lakukan, seperti itu dan seterusnya. Silakan. Mereka itu adalah juga anak-anak kita. Kenapa begitu? Karena di dalam prinsip seorang muslimah gitu ya. Kita itu bukan hanya ibu bagi anak-anak yang kita kandung dan kita akan saja.
Tetapi kita ini juga ibu generasi. Kita tidak akan rela anak kita itu diperkosa orang, tetapi kita juga tidak akan rela anak manapun dari generasi ini, ya, dari umat ini, yang dia menjadi korban perkosaan. Saya nggak rela kalau anak saya sekolah itu ternyata harus melewati sungai yang deras arusnya karena tidak dipenuhi kebutuhan warga untuk sarana prasarana jalan, jembatan, kendaraan yang memudahkan, gitu ya. Ketidakrelaan itu juga berlaku bagi siapapun anak dari umat ini. Itu mengapa kita itu punya posisi juga sebagai ibu generasi. Nah, di antara ibu generasi yang punya kesempatan untuk langsung mengajarkan secara langsung ketemu dengan anak-anak generasi ini itu adalah para dosen, maka harus dimanfaatkan. Lalu yang berikutnya, apa yang lagi bisa kita lakukan? Kita punya potensi kedudukan. Kita itu dijadikan rujukan penyelesaian masalah masyarakat, dihormati, dimuliakan karena dianggap mengerti, punya ilmu dan seterusnya, bahkan dekat dengan kekuasaan. Maka kita punya potensi berpengaruh memimpin. Kalimat-kalimat kita, baik secara tertulis maupun secara lisan, itu akan dijadikan sebagai rujukan. Maka harus kemudian kita manfaatkan itu untuk bisa melaksanakan tugas sebagai opinion maker, opinion leader, opini yang benar. Kalau kemudian hari ini misalkan, narasi moderasi ini kalau kemudian kita biarkan, luar biasa, ini generasi malah justru sekuler, justru jauh dari Islam, justru mereka tumpul, tidak punya daya juang, kan begitu. Kalau seperti itu bagaimana kita bertanggung jawabkan? Maka saya tulis. Suara intelektual ketika menyampaikannya, itu akan menjadi bernilai, sangat bernilai. Nanti mahasiswa ketemu, dia ketemu, guru dosen saya nulis begini, dia akan bantu viralkan. Saya tidak bisa nulis, tapi saya akan menyebarkan pemikiran ini pemikiran dari guru saya, bagus, benar, dia akan viralkan. Mungkin ada masyarakat yang juga membaca, mungkin di akun sosmednya ibu dosen tadi, dia kemudian melihat, oh ada suara yang berani menyuarakan apa yang menjadi kegelisahan kami, ibu-ibu, emak-emak misalkan begitu. Mereka akan kemudian melakukan share, mereka tunggu-tunggu itu. Maka harus manfaatkan potensi tersebut. Yang berikutnya, yang terakhir adalah potensi sebagai kelompok, ya, berjaring, jaringan. Ketika kemudian kita itu sebagai komunitas, maka suara kita ketika kita sampaikan itu akan bisa bahkan menjadi pressure group, ya, kelompok yang bisa menjadi penekan untuk meluruskan kesalahan atau kebijakan untuk kemudian kita kembalikan kepada kebenaran. Maka itu pun harus kita lakukan. Begitu, sikap intelektual. Kita tolak tegas seluruh programnya. Jadi kalau pengaruh utamaan itu dalam bentuk aturan kebijakan, nanti kan turunnya ke kampus kita, turunnya ke sekolah itu kan kurikulum yang berubah, ditariknya buku-buku pelajaran 155 buku yang kemudian direvisi, dihapuskan mafhum-mafhum yang mengajarkan atau mengatakan bahwa jihad itu adalah juga peperangan fisik mananya, bukan semata-mata bersungguh-sungguh untuk mencurahkan tenaga untuk berpikir atau mencurahkan kemampuan non fisik begitu, tetapi juga ada makna fisik, lalu itu dihapus, dicetak ulang, dipindahkan bahasan tentang khilafah itu tidak boleh sebagai bagian dari fikih, tetapi bagian dari sejarah. Sejarah itu kemudian digambarkan itu sejarah masa lalu, tidak ada korelasinya dengan masa depan, tidak boleh pembahasan itu dikaitkan dengan merekonstruksinya untuk masa depan begitu, ya. Nah, itu berarti termasuk dengan aksi kita itu adalah bagian dari aksi kita adalah kita melakukan penolakan terhadap seluruh program-program tersebut. Bentuknya bagaimana? Caranya kayak seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin menulis. Kalau kurikulum itu seperti itu, sebenarnya ini yang diinginkan apa? Urgensinya apa? Apakah anak-anak kita itu menjadi orang-orang yang hari ini itu kualitasnya rusak, terpuruk, itu karena Islam? Bukan. Mereka pacaran, mereka berzina, mereka banyak melakukan aborsi, apa itu karena menerapkan Islam? Bukan. Mereka tawuran, mereka menjadi anak yang kena gadget, nggak ngerti tanggung jawab, padahal sudah kuliah dan seterusnya. Itu apa karena mereka itu dibina dan dididik oleh sistem Islam? Tidak, gitu. Apakah kemudian utang kita itu sampai naik sekian kali lipat dalam jangka waktu sekian tahun yang singkat? Itu apakah karena khilafah? Bukan, kan begitu kan, ya? Sehingga kalau kemudian mengkaitkan kok sumber masalahnya adalah karena Islam, itu di mana ininya, di mana korelasinya, di mana akal sehatnya? Mungkin kalau intelektualis yang mengatakan, membuat artikel itu, membuat opini itu akan bermakna.
Lalu yang ketiga, kuatkan pemahaman. Jadi ada dekonstruksi, ada penolakan, ada konstruksi yang kita lakukan, sampaikan bahwa seluruh ajaran Islam ini adalah kebaikan. Dan ini membutuhkan sebuah komitmen si intelektual yang mau menyampaikan ini harus menguasai dulu. Dia harus paham dulu bagaimana ajaran Islam, maka dia harus ngaji dulu. Gak layak kalau kemudian seorang intelektual itu tidak menjadikan sumber dari atau mata air dari sakofah itu adalah dari Islam. Sebelum dia mengajarkan sistem ekonomi kapitalisme hari ini, maka dia harus menguasai dulu bagaimana sebenarnya pandangan Islam terkait dengan ekonomi. Sebelum dia mengajarkan tentang misalkan nilai-nilai tentang kearifan lokal, tentang sejarah perspektif yang ada di buku-buku itu. Kita harus tahu dulu sebenarnya gambaran dari sejarah khilafah itu yang sebenarnya itu seperti apa. Itu harus kita kuasai. Maka itu membutuhkan aktivitas untuk ngaji. Memang ngaji yang disengaja, yang sifatnya istiqomah rutin. Bukan sekedar membatasinya untuk hal yang sifatnya ritual. Lalu yang berikutnya, nah termasuk kemudian kita harus hati-hati menggunakan berbagai terminologi karena ini menipu ya. Jadi kayak madu, racun tapi dibungkus madu. Labelnya di botol itu madu tulisannya, padahal sebenarnya racun. Kenapa? Karena terminologi yang dipakai itu seperti terminologi Islami. Padahal kalau kemudian ditelusuri, nggak pernah ketemu itu definisi seperti itu, makna seperti itu, istilah wasatiyah yang dimaknai seperti itu tidak pernah ada. Baik itu dalam kitab-kitab ulama dan seterusnya. Lalu yang berikutnya, menyerukan kepada sesama intelektual muslim untuk melakukan penyadaran atas hal fundamental dari Islam ini tadi. Ini kerangkanya adalah untuk memperbesar pengaruh. Jadi kita kemudian kesadaran yang kita punya, kita tularkan kepada teman-teman kita yang lain, agar kemudian yang bergerak itu lebih banyak yang melakukan penyadaran. Lalu termasuk juga adalah agar mereka setelah kita sadarkan mereka akan hal ini, mestinya kan mereka juga sepakat bahwa ini adalah sebuah program yang merusak. Maka kita juga mengajak mereka untuk juga berani menyuarakan begitu. Lalu yang ketujuh, ini juga bisa dilakukan baik secara personal maupun sebagai komunal, kita melakukan muhasabah li hukam. Kita melakukan koreksi kepada penguasa, menasihati mereka agar kemudian mereka tidak melakukan persekusi, kriminalisasi pada ulama intelektual yang dia hanya melakukan koreksi kebijakan itu karena semangat untuk memperbaiki keadaan. Ketika kemudian dia mengoreksi kok Papua itu dikuasai Freeport, tambang emasnya, seharusnya kan itu kan milik umum. Masa gunung sampai jadi terowongan ke bawah, jadi danau raksasa begitu itu. Tapi uangnya, emasnya itu bertonton itu dibawa oleh penjajah. Padahal itu kan untuk rakyat, masyarakat sekitar yang masih miskin. Di tengah emas yang luar biasa begitu. Ketika ada menyatakan seperti itu, jangan dianggap itu radikal. Kita serukan kepada penguasa. Termasuk kemudian yang terakhir, kita merapatkan barisan untuk melakukan edukasi Islam kafah ini sebenarnya itu berdakwah secara berjamaah. Begitu yang bisa kita lakukan, Ibu. Jadi Ibu kalau memang sudah jelas dari tadi kita sudah bisa mendudukkan moderasi Islam dengan berbagai macam kebijakan, narasi, program, itu adalah hakikatnya justru mengebiri Islam, akan melemahkan generasi-generasi masa depan, membuat mereka menjadi umat yang teralihkan potensinya justru untuk mempertahankan penjajahan dan tidak melakukan kebangkitan, membangun kebangkitannya sendiri. Maka seharusnya kita menjadi intelektual yang mengambil porsi untuk berusaha menyelamatkan umat ini, generasi ini, bangsa ini dari kerusakan yang ada di hadapan. Kalau sampai ide ini, kebijakan ini itu kemudian landing tanpa ada perlawanan. Jadi lakukan upaya untuk menggagalkan, untuk melindungi generasi ini dengan semua potensi yang kita punya, dengan wasilah-wasilah sarana yang kita memungkinkan. Hari ini setiap orang dengan sosmednya, dengan akun sosmednya, dia sebenarnya adalah pemilik dan pembuat informasi, dia broadcaster sendiri, dia adalah pembentuk opininya sendiri. Hari ini kita tidak ditentukan oleh media mainstream, tidak. Kita bisa menyuarakan apapun dengan akun sosmed kita pribadi, kita bahkan bisa melakukan itu.
sendiri. Jadi tuliskanlah, buatlah opini. Nanti akan pasti akan disambut oleh umat untuk kemudian mereka memviralkannya. Selain itu juga lakukan langkah-langkah yang seperti yang tadi sudah saya sampaikan di item apa sikap kita. Yang harus kita ingat adalah bahwa setiap kelebihan kenikmatan yang diberikan oleh Allah pada kita berupa ilmu pengetahuan, kecukupan harta, kesempatan bertemu dengan para ahli, berada dengan komunitas-komunitas orang yang berilmu, kita punya jaringan, kita punya pengaruh, maka itu semua akan ditanya. Semua akan diminta pertanggungjawaban. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita akan berusaha untuk menggunakan potensi tersebut semata-mata untuk meninggikan kalimat Allah, beribadah kepada Allah. Saya kira itu, mohon dimaafkan kalau ada hal yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.